yang namanya gesekan tuh pasti ada dan pasti terjadi. Tapi justru disitulah challenge-nya. Gimana caranya maupun ada gesekan sesering dan sebesar apapun jangan sampai pisah. Gitu. Gimana caranya kita bisa ngelaluin itu bareng ya. Itu tadi kuncinya, saling ngerti, saling memahami, saling ngalah, saling nahan emosi, saling nahan ego segala macam. Gitu. Karena ini masalah satu kunci yang aku baru pelajari akhir-akhir ini dan aku pegang teguh sampai sekarang adalah iya Yud, gimana habis nikahan? Enak kan? ya lumayan lega lah akhirnya semua yang beberapa bulan terakhir menghantui dan mengisi otak, kepala, badan yang bikin capek, yang bikin stres akhirnya udah selesai semua. Udah beres, acaranya juga ya lumayan lancar lah, lumayan berjalan lancar. Dan sekarang sudah mulai merasakan hidup berumah tangga nih, sudah ada ini. Tapi bahagia nggak? Oh ya bahagia lah, pastilah jauh lah. Jauh ya? Jauh lah dibandingkan pas lagi prosesnya, wah itu capek dan stres banget sih. Tapi di balik kebahagiaan itu, kamu ngerasa nggak kayak setelah nikah tuh kok tanggung jawabnya beda ya? Kerasa banget ya? Iya, lebih ke gimana ya? Iya, sekarang karena udah punya istri juga, jadi udah ada yang harus ditanggung selain diri sendiri dan orang tua. Sekarang udah ada istri juga nih. Yang kalau buat aku pribadi sekarang di hidupnya aku ya, kalau kita berbicaranya soal apa tadi kamu bilang yang harus dinafkahin, untuk aku nomor satu sekarang istri jadinya. Iya. Itu lumayan berasa sih. Apalagi kan sekarang istri aku sekarang sesuai dengan kesepakatan juga yang dulu udah sempat diobrolin sebelum nikah, itu dia sekarang full jadi ibu rumah tangga. Oh, jadi kan pure untuk masalah mencari uang kan itu pure di ada di tugas dan tanggung jawabku lah gitu. Jadi ya lumayan sih, lumayan berasa tapi ya seru lah, ya dinikmatin aja ininya setiap prosesnya. Tapi kalau full ibu rumah tangga kan, itu pernah ada pembahasan nggak kalau kamu sakit, drop, atau mungkin ya kita udah nggak ada lah gitu loh. Itu ke depannya gimana tuh? Apakah udah membahas momentum ketika, oh si suami udah nggak ada nih pendapatan finansial yang bisa menyokong keluarga lagi gitu. Apalagi kalau punya anak nanti. Itu udah pernah dibahas belum? Harus gimana? Kayaknya belum ada obrolan sampai sejauh itu sih. Tapi yang pasti sih ya mungkin kalau akunya mungkin cuman kayak sekedar sakit atau drop kan ya udah tinggal istirahat aja kan paling. Tapi mungkin kalau amit-amit akunya ada apa-apa, jujur belum diobrolin sampai sejauh itu sih. Mungkin ya sekarang yang masih bisa diusahain ya paling nabung. Jadi setiap bulan ada gaji ya, mau itu sedikit, mau itu lagi bisa nabung banyak, pokoknya harus ada yang ditabung gitu kan, untuk nyiapin kalau amit-amit ke depannya ada apa-apa gitu. Itu sih paling. Emang kalau dari kamu udah nyiapin Mas? Kalau tapi sekarang istri kamu juga ini ya? Udah nggak kerja. Udah karena kan handle anak ya. Handle anak selama golden age anak ya mungkin lebih betah ngurus anak. Berarti sekarang income full dari kamu aja berarti. Sementara kayak gitu. Nah berarti kalau amit-amit besok-besok kamu ada apa-apa itu gimana? Udah diobrolin belum? Pernah dulu ngobrolin kayak gitu. Ngobrolin sekali 2 kali kalau nggak salah ya gitu. Iya step pertama yang bisa buat backup plan itu ya dana darurat sih. Iya, betul. Kita harus nyiapin dana darurat sampai 1-2 tahun, dikali 3 berarti kan. Kan 3 orang ya. Iya. Suami, istri dan juga anak. Nah, dalam 1-2 tahun itu dana darurat. Jadi apapun backup plan-nya itu ya yang paling pertama dana darurat tuh. Mau si istri atau pihak keluarga manapun yang bisa membantu ya itu masih ada range waktu 1-2 tahun tuh. Mau ngapain gitu, mau kerja atau memang menghabiskan dulu dana darurat itu bebas Yud. Tapi yang pasti ke depannya kalau nggak kerja ya mau ngapain lagi kan buat menghidupi. Iya. Kayaknya kalau kita sebagai laki-laki, sebagai suami yang memang kodratnya emang kita yang harus jadi tulang punggung, kayaknya kita nggak mungkin deh. Kalau sama sekali nggak kerja itu kayaknya nggak sih. Kecuali kalau amit-amit emang cacat total atau lumpuh ya atau mungkin nanti mati gitu, itu mungkin baru nggak kerja kali. Tapi kayaknya kalau selama nggak ada yang begitu-begitu sih kayaknya akan tetap kerja sih. Ya nggak sih Mas? Ya, tapi ada fakta unik Yud di setelah nikah. Jadi fakta uniknya itu selisih pendapat tentang budaya yang dipengaruhi antara hubungan orang tua kita. Iya. Kita kan punya hubungan orang tua masing-masing beda kan. Ada yang harmonis, cemara,
atau sebaliknya, Iya. ya kan? Iya, betul. Terus keadaan finansial yang dari keluarga sebelumnya, sebelum menikah, terus setelah nikah itu kan beda pasti keadaan finansial. Betul. Nah, itu fakta uniknya tuh kadang kita kaget atau shock sih ketika menghadapi kok ternyata beda ya. Kayak oh ternyata masing-masing individu punya trauma masing-masing. Yang tadinya di keluarga itu dia kecilnya diginiin nih. Tapi ketika setelah menikah ada omongan, aku nggak suka diginiin loh. Yang menurut kita tuh normal aja gitu loh. Baik-baik aja gitu loh. Iya. Mungkin caranya treatmentnya beda. Terus finansial ketika berkeluarga sama keluarga orang tua, aku selalu kayak gini nih. Tapi kok setelah menikah kok beda ya. Akhirnya kayak ada selisih pendapat. Lu ngerasain nggak di situ? Ya, yang pasti sih yang berasa jadi ada bedanya pasti banyak ya ketika kita pas dulu masih lajang sama sekarang udah punya istri itu pasti beda lah. Jadi maksudnya kayak hal-hal sederhana aja, kita nggak usah ke hal-hal yang berat dulu kayak gitu. Kayak hal-hal sederhana kayak dulu kan pas aku masih belum menikah kan aku tinggalnya sendiri. Iya. Aku tidur sendiri di apartemen kan. Sekarang ketika udah ada istri, udah ada temen buat itu tidur. Dulu tuh aku jujur kayaknya seminggu 2 minggu pertama tuh masih belum biasa gitu loh badannya. Kalau bangun tuh entah kebangun di tengah malam atau bangun pagi sekalian itu tuh di sebelahnya kok ada orang gitu loh. Itu aja tuh masih bener-bener butuh waktu lumayan lama lah, butuh berhari-hari bahkan sampai sekitar 2 minggu aku waktu itu untuk akhirnya bisa mulai membiasakan diri bahwa memang kalau sekarang ya sekarang tuh tidur udah nggak sendiri, udah ada temennya segala macam. Terus habit-habit yang biasanya kita lakukan lah, habit-habit yang itu sederhana kayak misalnya kita bangun ngapain dulu, terus misalnya mau ke WC mandi atau apa. Kayak dulu aku biasanya kan pas aku lajang kan aku nggak pernah masak. Jadi bangun pagi setiap hari sebelum ke kantor itu ya cuman bangun, berdoa, mandi, berangkat. Masak, gitu nggak masak tapi makannya di sini ya, beli ya? Iya, makanya beli yang di dekat-dekat kantor aja kan. Oke. Jadi aku tuh biasanya bangun jam 5:30, 6, jam 6 teng tuh udah bisa berangkat. Nah sekarang kan ada istri kan beda, jadi si habitnya tuh beda. Kayak harus mimpin doa sekarang, doanya aja beda loh. Antara doa dulu pas lajang sama pas sekarang doa mimpin istri itu beda. Terus habis itu habis mandi harus bantuin dia masak dulu. Karena kan sekarang aku jadinya bawa ini makanan sendiri kan, karena kan dimasakin. Nah, pas dia masak pagi supaya lebih cepat, supaya akunya juga berangkatnya bisa nggak telat kan. Jadi harus aku bantuin. Itu aja kan habit-habit yang berubah begitu tuh itu butuh waktu lumayan lama untuk membiasakan diri. Baru kita masuk ke masalah-masalah yang lebih kompleks lagi daripada itu. Bener seperti yang tadi kamu bilang. Contoh yang paling kelihatan dan paling nyata adalah hubungan kita sama saudara atau sama keluarga kita, termasuk orang tua. Mungkin ada beberapa kasus di mana kitanya aja sama orang tua kita atau sama keluarga kita nggak terlalu akur. Sekarang masuk istri. Mau nggak mau kan harus tetap diperkenalkan, tetap harus menjaga inilah. Kalau dari kata-katanya atau nasihatnya orang tuaku itu tetap gimana caranya relasi dan hubungan kita sama saudara sama keluarga tuh mau bagaimanapun itu tetap harus dibangun. Gak boleh musuhan, gak boleh putus hubungan atau apa tuh gak boleh. Apalagi sekarang aku udah punya istri. Termasuk pun kalau kata orang tua aku ya Mus ya, salah satu wejangannya adalah salah satu tugas suami itu selain mencari nafkah, mencari uang itu adalah menjaga relasi antara kedua keluarga besar ini. Jadi kalau istri itu tugas dan tanggung jawabnya lebih ke di rumah. Si istri itu menjaga rumah, ngebersihin, ngerawat, dia ngebuat rumah itu seperti surga. Jadi kita laki-laki ketika kita udah capek, udah stres, udah muak sama kehidupan di luar, sama kehidupan di kantor, apalagi kita yang kerja di Jakarta udah kena macet setiap hari kan, kita pas berangkat pagi kena macet, pas pulang malam kena macet, udah capek, udah jenuh, udah bener-bener stres gitu. Begitu nyampe rumah, serasa masuk ke surga. Karena semua udah bersih, udah wangi, kita udah dimasakin, semua udah disiapin. Itu tugasnya istri. Nah tugas suami itu di luar rumah. Jadi kalau istri lebih banyak di dalam rumah, kalau suami lebih banyak di luar rumah. Ya salah satunya itu tadi, nyari duit sama menjaga relasi antara ya keluarga dan saudara. Bedanya sekarang challenge-nya adalah kalau dulu kita cuma ngurusin relasi kita sama keluarga kita sendiri, yang itu aja belum tentu mulus, belum tentu baik. Sekarang harus mikirin keluarganya istri. Itu yang jadi PR. Tapi ada PR lagi, bukan PR sih, cuman
kaget karena beda budaya yang harus kita adaptasi secepat mungkin. Iya. Kan tiap orang kan nggak mungkin bisa beradaptasi secepatnya, Iya, mungkin betul. butuh waktu kan masing-masing kan. Yang tadi kamu bilang apa ya? Ya. Oh, pulang rumah tuh harus bersih nih. Terus aku nggak bisa masak, makanya aku beli nih. Ya, Tapi gimana jadinya kalau memang seorang suami memang nggak bisa masak, tapi dituntut bisa masak, dan seorang istri yang lagi beradaptasi belajar apa ya, ngurus keluarga lah, ngurus rumah tangga yang tadinya pakai pembantu, ada yang bantuin, bahkan orang tuanya juga yang nyapu ngepel, ya benar-benar stay santuy gitu loh. Tapi tiba-tiba udah berkeluarga 2 orang, istri itu dituntut harus ngurus keluarga nih. Ya suami juga dituntut, lo juga harus bisa masak. Itu juga ada loh, Yud. Hal-hal adaptasi momen-momen kayak gitu. ada. Emang iya sih. Ada sih. kan, kadang Ada, itu ada. membuat kita tuh kayak selisih pendapat tuh ada setiap hari kadang. Loh, emang namanya istri harus bisa masak ya? Harus dituntut, harus bisa ngurus rumah tangga. Bersihin, nyapu, ngepel, ngelap jendela, rapiin spray, bahkan handuk pun harus rapi. Iya, iya benar. Kan nggak harus kayak gitu kan? Iya. Iya, itu kan tantangan juga ya kadang. Kadang aku lihat tuh nggak semua orang juga bisa gitu kok. Gitu loh. Seorang suami pun kadang aku juga nggak bisa masak juga. Dituntut harus bisa masak. Kalau istri lagi sakit, itu gimana? Iya. Nggak mungkin kita GoFood terus kan. Ya mungkin GoFood atau pesen beli lauk langsung sekali jadi makan, itu nggak masalah. Tapi kalau selamanya kan nggak mungkin juga. Kecuali memang finansial kita cukup, kita bisa sewa pembantu, itu it's okay lah, nggak apa-apa lah. Itu jadi tantangan perbedaan pendapat dan budaya itu kadang kita diharuskan beradaptasi secepat mungkin gitu loh. Iya. Itu beneran lumayan berasa sih Mas. Kerasa ya. Apa challenge-nya ya mungkin istilahnya. Padahal aku menikah itu berarti lebih kurang sebulan. Tapi sudah kerasa bahwa nikah itu akan banyak challenge gitu. Ya salah satunya itu untuk menyatukan 2 orang, 2 pribadi yang sangat-sangat berbeda. Dididik dari keluarga berbeda, dari budaya berbeda, meskipun agama dan rasnya sama, tapi karena keluarganya berbeda, adat istiadatnya beda, budayanya beda, jadi outputnya ini sangat-sangat beda nih si 2 individu ini. Punya kebiasaan yang berbeda, punya preferensi masing-masing. Nah ini disatukan di satu rumah, di satu atap, jelas akan banyak perbedaan dari hal yang selama ini kita yakinin itu benar. Kayak misalnya contoh seperti yang tadi kamu bilang, kalau naruh anduk kan harus rapi. Itu mungkin yang kita tahu. Tapi yang kita istri tahu atau Beda. yang selama ini dia lakukan di rumahnya dia selama berpuluh-puluh tahun sebelum kenal kita, bisa jadi tidak seperti itu. Iya. Bisa jadi di rumahnya dan di keluarganya tidak seperti itu. Iya. Dan itu berjalan fine, berjalan normal. Tapi mungkin untuk orang seperti kita, itu mungkin awalnya ketika kita ngeliat kayak, kok ini naruh anduk kok gini, kenapa Bingung nggak ya. rapi, Iya. nggak masuk di logika gitu, kenapa harus seperti itu? Tapi harus, nah ini salah satu challenge-nya dalam menikah adalah harus bisa saling mengerti dan memahami bahwa oh ya udah mungkin dia selama ini di rumahnya, di keluarganya memang seperti Iya. itu, mungkin keluarganya memang keluarga yang seperti itu, ya udah memang nggak bisa dipaksain kan. Kita tidak mungkin memaksakan si apa yang biasa kita lakukan ataupun setiap preferensi yang selama ini kita pegang, yang kita yakinin benar, nggak bisa tuh 100% dikasih makan ke istri ataupun sebaliknya. Istri yang ngasih makan ke suami terus-terusan pun nggak mungkin. Iya. Itulah kalau yang aku pernah dengar tuh Mas, istilahnya yang namanya orang menikah, si suami sama istri itu harus Setara, seperti ya? sepasang sepatu. Artinya apa? Sepasang sepatu itu justru nggak mungkin berjalan samaan kan, maksudnya nggak mungkin berjalan barengan. Iya. Justru harus Selang-seling. seling-seling, harus saling ngerti, harus saling ngalah, harus saling apa supaya bisa maju merekanya, bisa upgrade gitu hidupnya. Itu. Dan juga ada tantangan emosional, Yud. Oh itu kerasa sih. Itu kerasa banget. Oh, kerasa Lu banget. pasti kerasa banget kan perbedaannya ketika dari kecil nyampe gede, kalau aku lagi emosi, keluarga aku kayak gini nih. Nah, aku juga nggak mau dong ditreatment sama kayak keluarga aku. Aku pengen ngerasain hal yang berbeda dan jauh lebih baik ketika setelah menikah. Tapi ketika udah menikah, kok kamu nggak bisa nge-treatment aku semestinya? Itu kan kadang kerasa kan. Dan juga sebaliknya, kadang, loh aku kalau lagi emosi sama keluarga aku didiemin aja, fine-fine aja kok. Itu kan akhirnya dinormalisasikan ketika setelah menikah, kok beda lagi ya, lu kok nggak kayak gini aku gitu loh. Jadi saling perbedaan pendapat dan argumen tentang emosional tuh, itu kadang bikin ribut sih, tantangannya di situ.
Ya, maksudnya masih banyak hal sih yang menjadi challenge ya, yang masih aku pelajarin juga. Selain bagaimana caranya ngehandle diri sendiri sekarang setelah punya istri, terus menghandle istri juga, terus menghandle keluarga, orang tua, dan menghandle mertua juga, menghandle keluarga dari sisi istri itu lumayan menantang sih jujur selama sebulan ini. Maksudnya sudah ada challenge-nya gitu, udah kelihatan bahwa ya ini bukan hal yang mudah. Tapi harus dilakukan, harus diselesaikan dengan baik gitu. Ya karena ya itu, ya yang namanya orang menikah itu menyatukan dua pribadi, dua culture yang benar-benar bedanya banget. Jadi kalau disatukan, yang namanya gesekan tuh pasti ada dan pasti terjadi. Tapi justru disitulah challenge-nya. Gimana caranya, maupun ada gesekan sesering dan sebesar apapun, jangan sampai pisah. Gitu. Gimana caranya kita bisa ngelaluin itu bareng, ya itu tadi kuncinya, saling ngerti, saling memahami, saling ngalah, saling nahan emosi, saling nahan ego segala macam gitu. Karena ini masalah satu kunci yang aku baru pelajari akhir-akhir ini dan aku pegang teguh sampai sekarang adalah bisa jadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut kita itu masuk akal, bisa jadi menurut orang lain itu enggak. Dan bisa jadi kebalikannya. Jadi itulah di situ yang namanya toleransi itu harus benar-benar lakukan gitu di dalam rumah tangga tuh. Dan itu jujur bukan hal yang gampang. Nggak gampang sih. Gitu. Apalagi anak pertama. Kadang ego selalu tinggi dibanding kedewasaan, ya kan? Iya. Nah dia anak pertama, aku anak terakhir. Oh iya, lu anak terakhir ya. Iya. Tapi ada perbedaan nggak emosional kayak gitu? Kadang anak pertama pingin, ya kamu harus manut aku gitu loh. Enggak juga sih. Enggak juga. Untungnya enggak. Jadi kita selama ini ibarat kasarnya nggak ada yang bosi lah kasarnya. Semua diobrolin baik-baik. Tapi kalau pas misalnya lagi ada masalah, either di masalah rumah tangganya atau di masalah di lingkungan sekitar, pasti ada kan, itu pasti terjadi. Kalau misalnya salah satu lagi emosi, ya wajar, kita tinggal ngedengerin aja, begitu kan. Tapi sebenarnya ketika lagi baik-baik aja nggak ada yang bosi sih untungnya. Semua kita saling ngobrol, kita saling discuss maunya gimana gitu. Kalau di kamu gimana? Iya sama aja. Tapi pas awal-awal nikah tetap ya saling ngotot. Iya wajar. Karena anak pertama semua kan. Oh anak pertama dulu. Anak pertama dua-duanya cowok cewek. Ya beda kan. Pasti beda kok. Treatment dari efek hubungan orang tua, yang cowok gimana, yang cewek gimana, ketemulah tuh dalam satu rumah. Ya udah beda banget. Udah beda banget. Iya. Dari fase step pertama kali habis ribut itu, cara fase menenangkan dirinya tuh beda juga. Yang satu meledak, yang satunya harus diem dulu. Nah itu juga challenge banget tuh. Iya, yang meledak emosi. Mau nggak mau pingin cepet kelar. Bagus juga cepet kelar. Cuman di sisi lain itu kan masuk goa dulu, menenangkan diri dulu. Pinginnya yaudah ntar malam aja deh. Kalau nggak besok kita selesaiin. Kita cari exit door-nya tuh gimana, cara penanganannya ke depan, mitigasinya gimana. Ya itu ada benernya juga. Ada benernya juga. Cuman kan beda jalur. Iya, itu dia. Kita selalu dikejar gimana caranya beda jalur ini tuh selalu bisa ditemuin di tengah. Kayak yang meledak, ya lu tinggalin jejak dulu kayak biar yang menenangkan diri itu bisa mikir, oh omongannya si A gini deh, udah ninggalin jejak nih. Oke, aku pikirin dulu deh. Mungkin malamnya atau di kemudian harinya tuh, oh aku dapat solusi nih, diutarakan. Dan jangan sampai ada dendam di situ. Iya, jangan sampai lah. Udah diutarakan, kok nggak terima, meledak lagi. Nggak beres-beres tuh masalah. Itu tantangan paling kecil sih, paling sepele di situ tuh, perbedaan pendapat. Setuju. Terlebih lagi ditambah, urusan keluarga lain yang mungkin pingin ikut campur. Lumayan. Ikut campur tuh dalam artian ngasih saran ya. Kadang kan orang dikasih saran, ada yang nggak bisa ngefilter, ada yang oke, kita filter, kita ambil saran terbaik yang mana nih. Tapi ada yang ini apaan sih, kok dikit-dikit ikut campur, dikit-dikit kok nyenggol gitu loh. Apalagi kalau ada masalah ke blow up ke keluarga lain, itu repot lagi tuh. Atau ya kan ada juga beberapa tipe orang yang kalau ngasih saran atau ngasih solusi itu bukan saran dan solusi yang baik. Kan banyak tipe keluarga yang kayak gitu, tipe saudara yang kayak gitu kan. Itu makanya penting betul atau kamu perlunya ngefilter gitu. Jadi siapapun, mau saudara, mau keluarga, mau siapapun itu, mau ngasih pendapat boleh silakan, monggo gitu loh.
Tapi kitanya sebagai yang menjalani rumah tangga itu, si suami sama si istri itu harus punya kemampuan filtering yang sangat-sangat bagus. Jangan sampai, misalnya kita nih suami, jangan sampai kita lebih ngedengerin omongan keluarga sama saudara kita daripada omongan istri kita sendiri. Dan begitu juga kebalikannya. Jangan sampai istri lebih ngedengerin omongan keluarga sama saudara daripada omongan suami sendiri. Itu udah pasti akan jadi bom waktu yang sangat-sangat berbahaya. Soalnya kan tanggung jawab keluarga internal itu kan yang nanggung suami istri, bukan Pak D, Bu D, mertua maupun ibu bapak kan. Betul. Nah itu dia sih. Kadang kalau udah disangkut pautkan dengan keluarga lain, apalagi tentang anak ya, tentang cucu atau anak kita masing-masing ya tanggung jawabnya anak itu mau sehat, meninggal, mau atau apa-apa, tetap kita yang dipertanggungjawabkan gitu loh, bukan mereka. Nah itu dia sih. Ya jadi kalau misalnya diingat ya Mas ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, sebelum aku menikah kan kita sempat ada pembahasan soal proses untuk mengurus kepernikahan tuh kan. Kenapa kok harus stres sih? Kenapa sih harus stres? Apakah harus stres itu gitu loh? Padahal untuk mempersiapkan hari bahagia, kenapa prosesnya harus nggak bahagia gitu kan, kemarin kita bahas. Nah sekarang intinya yang mau kita coba bahas, kita mau coba simpulkan adalah setelah nih kita melalui proses-proses yang katanya atau menurut pengalaman sebagian orang tuh prosesnya tidak bahagia untuk hari bahagia. Nah setelah hari bahagianya ini udah selesai, kesananya nih bahagia juga nggak nih? Harus bahagia gitu kan. Nah kalau yang selama ini mungkin aku kan ngejalaninnya benar-benar baru sebentar banget ya, baru juga 1 bulan. Tapi kalau kalau sekarang yang di usia pernikahanku yang 1 bulan ini, kalau boleh aku mencoba menyimpulkan sesuatu adalah kalau kita berbicara prosesnya, maksudnya apa yang kita jalanin, yang kita alamin setelah kita menikah, setelah hari bahagia itu, tidak mungkin 100% bahagia. Pasti ada momen-momennya nggak bahagia, pasti ada. Ada momennya salah paham, ada momennya ribut, apalagi pas awal-awal kan pasti itu tadi masih banyak penyesuaian-penyesuaian kan. Pasti bakal masih ada gesekan, pasti masih pada bingung satu sama lain harus gimana, apa segala macam. Tapi ya benar kata kamu juga. Kalaupun nanti di proses setelah hari bahagia ini, di proses-prosesnya itu banyak step yang gak bahagia, ya itu gak apa-apa, itu wajar. Yang penting endingnya harus bahagia. Harus benar-benar tetap bareng satu sama lain sampai maut yang memisahkan. Itu sih yang aku sama istri pegang sampai sekarang. Itu kalaupun prosesnya nanti banyak masalah, banyak ribut, banyak rintangannya, banyak apa, ya namanya juga hidup. Kita ngejalanin hidup kita sendiri aja sebelum nikah masalahnya banyak kan. Apalagi ini udah menikah, pasti lebih banyak lagi. Jadi wajar kalau kita hidup ketemu masalah. Yang penting kan gimana caranya ketika ada masalah, apalagi sekarang sudah berumah tangga, itu gimana caranya menyelesaikan itu berdua. Gitu. Kalau capek ya berhenti dulu sebentar, istirahat. Jangan keluar, jangan berhenti. Gitu. Yang penting sih itu sih, kesimpulan yang sama pun dari pandangan sudut pandangku ya, saranku ya, pentingkan prioritas yang paling urgent tentang masalah keluarga internal. Jangan sampai yang bukan urgent, bukan prioritas, itu yang kita bahas terus-menerus tuh. Itu wasting time menurutku. Terus seorang suami itu harus bisa menaungin istri. Jangan sampai istri yang biasa berani speak up ke keluarga besar, itu nggak ada backingannya tuh. Kadang suami kan kadang ada yang pendiam, introvert, ya itu nggak masalah. Cuman ketika udah etika moral berbicara, ya seorang suami harus bisa menaungin istri kalau ada apa-apa di keluarga gitu loh. Harus bisa nge-backup. Dan juga sebisa mungkin kita harus bisa menyelesaikan masa lalu diri kita sendiri sih. Itu penting banget. Jangan sampai kita belum terbiasa menyelesaikan masa lalu belum ketutup nih, tapi kita udah menikah nih. Itu banyak hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan faktor X keributan di rumah tangga sih. Kayak, oh ternyata kamu masih punya utang ya di masa lalu ya. Kok baru ke-blow up, kebuka sekarang. Oh ternyata kamu masih punya masalah sama seseorang, sama keluarga yang belum terselesaikan, yang tadinya bom waktu buat istri, buat anak. Itu sih, itu penting banget menurutku sih. Ya, setuju. Wow. Luar biasa ya ngobrolin soal nikah setelah menikah ya. Tantangan sepele setelah ngerasain sendiri meskipun baru sebentar, baru sebulan, tapi minimal
kisi-kisinya udah kelihatan lah apa yang akan dihadapin ke depan gitu. Jadi ya kalau aku boleh menyimpulkan sekali lagi ya seperti itu sih. Mungkin kalau dulu kita pas mempersiapkan hari bahagia mungkin ada proses-proses atau step-step yang nggak bahagia. Ya setelah menikah pun akan sama. Pasti nggak mungkin 100% bahagia terus sepanjang hari, nggak mungkin. Pasti ada momen-momennya, ada saat-saatnya kita nggak bahagia, ribut, salah paham, diem-dieman mungkin atau Normal segala macam pasti ada dan itu normal. Namanya hidup, pasti ada masalah. Tinggal bagaimana kita ngejalanin dan ngelaluinnya tetap bareng-bareng, yaitu tadi kuncinya, saling ngerti, saling ngalah, saling-saling yang lain, sampai nanti hanya maut yang bisa memisahkan, gitu sih. Kalau Ya, aku itu sih. percayanya seperti itu. Oke, Yud, mungkin obrolan kita sepele tapi Obrolannya penting sih. bikin lapar, dan udah jam segini juga. Ayo Mungkin makan dulu aja. saatnya makan sebelum balik lagi kerja. Let's go.